Subhanallah, betapa luasnya bumi ini yang terhampar dengan daratan dan lautan yang tak terhingga. Di sana masih tersimpan berbagai tempat yang penuh misteri yang hingga kini masih menjadi teka-teki tentang keberadaannya. Dalam video kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang tempat-tempat tersebut berdasarkan petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Maka, mari kita simak bersama 6 tempat misterius dalam Al-Quran yang hingga saat ini belum ditemukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat fadillah rahimakumullah. Betapa luasnya bumi kita ini. Dengan luas mencapai sekitar 500 juta kilometer persegi, sebanyak 70% adalah lautan. Dan luas daratannya hanya sekitar 149 juta kilometer persegi. Menurut para peneliti, manusia telah berhasil menjelajahi 90% dari daratan, sedangkan untuk lautan baru sekitar 57,8% saja yang telah terjamah. Ini berarti masih ada banyak tempat yang belum terjamah oleh manusia. Pertanyaan yang menarik untuk dibahas adalah, apakah tempat-tempat yang belum terjamah tersebut merupakan salah satu dari tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadits? Mari kita telusuri lebih lanjut dalam pembahasan kita. Semoga kita mendapatkan hikmah dan pengetahuan baru. Pertama, Pulau Dajjal. Banyak di antara kita yang telah mengetahui tentang Dajjal dari hadits dan Al-Quran. Dajjal disebutkan sebagai salah satu dari 10 tanda datangnya kiamat kubro. Jika Dajjal telah muncul, maka dunia saat itu telah berada di ambang kehancuran besar. Dajjal dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu pulau misterius dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara, yang bernama Al-Jassasah. Ada hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengungkapkan tentang pulau ini. Namun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merincikan secara jelas lokasi persisnya berada di mana. Hanya saja, Rasulullah menunjukkan arahnya. Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan, bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Ini adalah hadits yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dajjal akan muncul dari bumi di arah timur, dari daerah yang dinamakan Khurasan. Ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Khurasan pada masa sekarang terletak di negara Iran bagian timur dan namanya dijadikan sebuah nama provinsi di sana. Namun, jauh sebelum itu, sejak abad ketiga Masehi, Khurasan adalah suatu wilayah yang luas, meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Tentang pulau tempat Dajjal dikurung, mungkin saja berada tak jauh dari wilayah itu. Banyak kabar yang beredar bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman yang bernama Socotra. Pulau ini sangat unik dan memiliki hewan serta tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain selain di Pulau Socotra ini. Banyak pendapat yang beredar tentang di mana sebenarnya pulau tempat Dajjal dipenjara. Ada yang mengaitkan dengan Pulau Socotra, ada pula yang menghubungkannya dengan segitiga Bermuda dan berbagai pendapat lainnya. Namun, kabar tentang tempat berdiam dirinya Dajjal ini terungkap dalam sebuah hadits dari Fatimah binti Qais. Hadits tersebut menceritakan bahwa seorang sahabat Nabi, Tamim Ad-Dari, pernah bertemu Dajjal dan Al-Jassasah pada masa Rasulullah. Pada saat itu, Dajjal sedang dibelenggu, kedua tangannya hingga lehernya, dan kedua lutut, sampai mata kakinya terikat dengan rantai besi. Hadits mengenai Tamim Ad-Dari ini
dikenal oleh kalangan ulama dengan sebutan hadits al-Jassasah. Hadits ini diriwayatkan dalam Syahih Muslim, Kitab Al-Fitan wa Ashrath Us-Sa'ah, Bab Ibnu Syayyad. Dari Amir bin Syarahil, dia bertanya kepada Fatimah binti Qais, saudari Ad-Dhahhak bin Qais, yang merupakan salah satu orang yang berhijrah pertama kali. Fatimah berkata, "Aku mendengar suatu seruan untuk menunaikan sholat berjamaah. Maka, aku berangkat ke masjid untuk mendirikan sholat bersama Rasulullah. Aku berada di barisan kaum wanita yang letaknya di belakang kaum laki-laki. Seusai sholat, Rasulullah duduk di mimbar sambil tersenyum, lalu bersabda, 'Setiap orang hendaknya tetap di tempatnya masing-masing. Tahukah kalian, mengapa aku mengumpulkan kalian sekarang?' Kaum muslim kala itu menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, bukan untuk memberi motivasi atau peringatan, melainkan untuk menyampaikan cerita dari Tamim Ad-Dari, seorang mantan penganut Nasrani yang telah masuk Islam. Dia menceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sesuatu yang pernah disampaikan oleh Rasulullah mengenai Al-Masih Ad-Dajjal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, Tamim Ad-Dari bercerita bahwa dirinya bersama 30 orang dari suku Lakhm dan Jadzam berlayar dengan sebuah kapal. Mereka dipermainkan oleh ombak besar selama 1 bulan di tengah laut. Kemudian mereka berlabuh ke sebuah pulau di tengah laut hingga matahari tenggelam. Mereka kemudian memasuki pulau itu dan bertemu dengan seekor binatang besar yang berbulu lebat. Bulunya begitu lebat sehingga mereka tidak dapat membedakan mana bagian depan dan mana yang belakang. Mereka bertanya, "Siapa kamu?" Binatang itu menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Mereka bertanya lagi, "Apakah Al-Jassasah itu?" Dia menjawab, "Wahai orang-orang, temuilah orang yang ada di dalam gua itu, sebab dia sangat menanti-nantikan berita dari kalian." Tamim berujar, "Ketika binatang itu menyebut keberadaan seseorang, kami khawatir. Jangan-jangan binatang tersebut adalah setan. Kami pun cepat-cepat pergi memasuki gua. Dan ternyata di dalamnya, kami lihat ada seorang manusia bertubuh sangat besar, merupakan pria terbesar yang pernah kami lihat dan paling kuat ikatannya. Tangannya terbelenggu ke lehernya. Kedua kakinya juga terikat dengan besi." Mereka bertanya kepada pria tersebut, "Siapakah sebenarnya dirimu?" Dia menjawab, "Kalian telah mendengar tentang aku. Lalu, siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah bangsa Arab. Kami berlayar dengan kapal. Kami dipermainkan ombak yang sangat besar selama sebulan. Lalu kami berlabuh ke pulau ini. Kami duduk-duduk tidak jauh dari kapal kami. Lalu kami memasuki pulau dan bertemu seekor hewan yang berbulu sangat lebat, dan dia menyuruh kami untuk mendatangi istana ini, karena orang yang di dalamnya sangat ingin mendengar berita dari kami. Kami segera menemuimu di sini, padahal kami tidak tahu apakah kamu setan atau bukan." Pria tersebut bertanya, "Ceritakanlah kepadaku tentang Nukhail Bisan, sebuah kampung di Syam, tepatnya Palestina, sebelah sungai Tabriyah." Mereka bertanya, "Apanya yang kamu tanyakan?" Dia kembali bertanya, "Aku bertanya tentang kurmanya, apakah berbuah?" Mereka menjawab, "Ya, masih berbuah." Dia berkata, "Ketahuilah, kurma di sana nanti tidak berbuah." Dia berkata lagi, "Lalu bagaimana keadaan danau Thabariyah?" Mereka balik bertanya, "Apanya yang ingin kamu ketahui?" Pria itu bertanya, "Apakah danau itu ada airnya?" Mereka menjawab, "Ya, airnya berlimpah." Dia berkata, "Air danau itu nanti akan habis." Lelaki itu bertanya, "Lalu bagaimana dengan mata air Zugar?" Mereka bertanya, "Apanya yang kamu tanyakan?"
Dia menjawab, apakah mata air tersebut memancarkan air? Dan apakah penduduk di sana bercocok tanam dengan memanfaatkan air dari mata air itu? Mereka menjawab, ya, airnya banyak, dan penduduk di sana bercocok tanam dengan airnya. Dia bertanya, ceritakanlah kepadaku, apa yang dilakukan oleh Nabi yang diutus kepada bangsa yang buta huruf, bangsa Arab? Mereka menjawab, dia telah keluar dari Mekah dan tinggal di Yatsrib. Pria itu bertanya, apakah orang-orang Arab memeranginya? Mereka menjawab, ya. Tanya dia kembali, bagaimana dia melawan mereka? Mereka menjawab, dia telah menang atas orang-orang Arab, dan sekarang mereka tunduk, taat kepadanya. Dia berkata, begitukah? Mereka berkata, ya, memang begitu. Dia berkata, ketahuilah, memang lebih baik mereka menaatinya. Lelaki itu melanjutkan, sekarang aku beritahu kalian tentang diriku. Aku adalah Al-Masih. Telah hampir tiba waktunya aku diizinkan keluar. Kalau aku telah keluar, aku menjelajahi bumi. Tidak satu pun perkampungan yang tidak aku singgahi selama 40 hari, kecuali Makkah dan Thayyibah, Madinah. Kedua kota itu diharamkan bagiku memasukinya. Setiap kali aku mau memasuki keduanya, aku dihadang malaikat yang memegang pedang terhunus, menghalangiku memasukinya. Di setiap jalan dari kedua kota itu, terdapat malaikat yang menjaganya. Fatimah berkata, sambil menekan tongkatnya pada mimbar, Rasulullah bersabda, ini, yakni Madinah, adalah Thayyibah. Ini adalah Thayyibah. Bukankah sebelumnya aku telah menyampaikan hal itu kepada kalian? Orang-orang Muslim pada saat itu menjawab, benar. Beliau melanjutkan sabdanya, artinya, cerita Tamim sangat menakjubkan hatiku, sangat sesuai dengan apa yang pernah aku sampaikan kepada kalian tentang Madinah dan Makkah. Ketahuilah, dia, Dajjal, ada di Laut Syam atau Laut Yaman. Tidak, melainkan dari arah timur. Dia dari arah timur, dari arah timur. Fatimah binti Qais berkata, aku hafalkan ini dari Rasulullah sendiri. Hadits riwayat Muslim, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits tersebut. Satu-satunya orang yang pernah ke pulau itu dan bertemu Dajjal adalah Tamim Ad-Dari, yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamim Ad-Dari tak sengaja bertemu Dajjal ketika kapalnya terombang-ambing selama 1 bulan dan terdampar di sebuah pulau yang entah di mana lokasinya. Logikanya, kejadian Tamim Ad-Dari ini tidak pernah terulang lagi, dan bahkan sampai saat ini bisa disimpulkan bahwa pulau tempat Dajjal dipenjara memiliki lokasi yang tidak biasa, atau bisa juga dikatakan berada di dimensi yang berbeda dengan manusia, sehingga tidak bisa ditemukan. Kedua, Ainul Hayat, mata air keabadian. Sahabat Fadillah yang dirahmati Allah, Ainul Hayat adalah sebuah telaga atau sumber air yang sangat istimewa. Jika seseorang meminum airnya, maka dia tidak akan merasakan kematian hingga hari kiamat, kecuali jika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan. Kisah tentang tempat Ainul Hayat ini sangat menarik dan penuh misteri. Kisah ini erat kaitannya dengan 2 tokoh besar, yaitu Raja Zulkarnain dan penasihatnya, Nabi Khidir alaihi salam. Kisah ini diriwayatkan oleh At-Tsalabi dari Imam Ali. Kisah ini dimulai dengan Raja Iskandar Zulkarnain, atau yang dikenal di benua barat sebagai The Great Alexander, Iskandar yang Agung. Gelar Agung diberikan kepadanya karena beliau adalah seorang kaisar yang berhasil menaklukkan dunia timur dan barat. Meski ditakuti dan disegani oleh banyak orang di zamannya, beliau tetap rendah hati dan selalu beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 322 sebelum Masehi,
Iskandar Zulkarnain memulai perjalanan panjangnya menuju ujung dunia. Istilah ujung dunia ini digunakan oleh orang-orang pada masa itu sebelum Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Pada saat itu anggapan semua orang bahwa bumi ini tidak bulat. Dalam perjalanan menuju ujung dunia tersebut, Iskandar Zulkarnain ditemani oleh malaikat Rafail. Atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah perjalanan mereka berbincang-bincang. Raja Iskandar Zulkarnain kemudian bertanya kepada malaikat Rafail, "Wahai malaikat Rafail, bisakah kamu ceritakan kepada saya tentang ibadah para malaikat di langit?" Malaikat Rafail menjawab, "Ibadah para malaikat di langit, di antaranya ada yang berdiri terus-menerus, tidak mengangkat kepalanya. Ada yang sujud tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya. Dan ada pula yang rukuk tidak mengangkat kepala selama-lamanya." Mendengar keterangan itu, Iskandar Zulkarnain tercengang dan tercenung. Dalam benaknya timbul keinginan bisa melakukan hal yang sama seperti para malaikat. Niatnya hanya satu, agar dapat beribadat kepada Allah selama-lamanya. Kemudian Raja Iskandar berkata, "Alangkah bahagianya jika aku bisa hidup bertahun-tahun dalam beribadat kepada Allah." Lalu malaikat Rafail berkata, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air di bumi, namanya Ainul Hayat, yang artinya sumber air hidup. Maka barang siapa yang meminumnya seteguk, maka orang itu tidak akan mati sampai hari kiamat, atau sampai dia memohon sendiri buat kematiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Raja bertanya lagi, "Wahai malaikat Rafail, apakah Anda tahu di mana gerangan keberadaan Ainul Hayat tersebut?" Malaikat Rafail menjawab bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bagian bumi yang gelap. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Raja Iskandar Zulkarnain segera mengundang para ulama terkemuka di zamannya untuk membahas tentang keberadaan Ainul Hayat. Salah seorang dari ulama tersebut menjawab, "Saya pernah membaca dalam wasiat Nabi Adam alaihi salam. Beliau mengatakan bahwa Allah telah menempatkan Ainul Hayat di bumi yang gelap." "Di mana letak bumi gelap itu?" tanya Raja Iskandar Zulkarnain. Ulama tersebut menjawab, "Yaitu di tempat matahari terbit." Kemudian Raja Iskandar Zulkarnain bersiap-siap untuk menuju tempat tersebut. Beliau menyiapkan 1000 ekor kuda betina yang masih perawan. Karena kuda betina perawan memiliki penglihatan yang sangat tajam di waktu gelap, beliau juga memilih 6.000 orang tentara terpilih yang cendekiawan dan ahli mencambuk. Salah satunya adalah Nabi Khidir alaihi salam yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Mereka pun berangkat dengan Nabi Khidir alaihi salam berjalan di depan pasukan sebagai pemimpin rombongan besar. Menurut riwayat yang diceritakan oleh Wahab bin Munabbah, Nabi Khidir alaihi salam adalah anak dari bibi Raja Iskandar Zulkarnain. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, mereka menemukan bahwa tempat matahari terbit itu tepat pada arah kiblat. Mereka terus berjalan selama 12 tahun hingga sampai di tepi bumi yang gelap. Gelapnya memancar seperti asap, bahkan seperti gelapnya waktu malam. Seorang tentara yang cendekiawan kemudian mencegah raja untuk masuk ke tempat gelap tersebut, dan tentara-tentara lainnya berkata kepada raja, "Wahai raja, tidak ada raja sebelum Anda yang masuk ke tempat yang gelap ini, karena tempat ini sangat berbahaya." Namun raja berkata, "Kita harus memasukinya, tidak ada pilihan lain." Ketika raja hendak masuk ke area gelap itu, mereka semua membiarkannya. Siapa yang berani membantah perintah Maharaja yang disegani di dunia barat dan timur? Kemudian, raja memberikan perintah penting kepada seluruh tentara pengikutnya, "Tunggulah di tempat ini
selama 12 tahun. Jika saya bisa kembali dalam masa 12 tahun itu, maka kedatangan saya dan kesetiaan kalian termasuk baik dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika saya tidak bisa kembali dalam waktu 12 tahun, maka kalian boleh pulang ke negeri kalian. Sebelum memasuki wilayah yang gelap tersebut, Raja Iskandar Zulkarnain bertanya kepada malaikat Rafail, "Apabila kita melewati tempat yang gelap ini, apakah kita dapat melihat kawan-kawan kita di belakang sana?" Malaikat Rafail menjawab, "Tidak dapat dilihat, namun aku akan memberimu sebuah mutiara. Jika mutiara itu dilemparkan ke atas bumi, maka mutiara tersebut akan menjerit dengan suara yang keras. Dengan demikian, kawan-kawanmu akan mengetahui bahwa kamu tersesat di dalam tempat gelap tersebut." Kemudian, Raja Iskandar Zulkarnain mulai memasuki wilayah gelap tersebut. Beliau memerintahkan Nabi Khidir alaihi salam untuk menemaninya bersama beberapa tentara yang ikut masuk, sementara yang lainnya menunggu di tepi luar wilayah gelap tersebut. Saat mereka berjalan di tempat yang gelap tersebut, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Khidir. "Wahai Khidir, sesungguhnya Ainul Hayat itu letaknya berada di sebelah kanan jurang, dan Ainul Hayat ini aku khususkan untuk kamu." Setelah Nabi Khidir menerima wahyu Allah tersebut, beliau berkata kepada pasukannya, "Berhentilah kalian di tempat ini, dan janganlah kalian meninggalkan tempat ini sebelum aku kembali ke sini." Kemudian, beliau berjalan menuju ke sebelah kanan jurang dan menemukan Ainul Hayat, sumber air hidup yang menjadi misteri itu. Nabi Khidir turun dari kudanya dan langsung melepas pakaiannya. Beliau turun ke Ainul Hayat tersebut, mandi dan meminum air hidup tersebut. Beliau merasakan bahwa airnya lebih manis daripada madu. Setelah mandi dan meminum Ainul Hayat tersebut, beliau keluar dan segera menemui Raja Iskandar Zulkarnain. Pada saat itu, Raja tidak tahu sama sekali apa yang telah terjadi terhadap Nabi Khidir alaihi salam. Demikianlah, sesungguhnya yang bermaksud mencari Ainul Hayat adalah Raja Iskandar Zulkarnain, namun Allah berkehendak lain. Yang mendapat anugerah untuk hidup selamanya adalah Nabi Khidir alaihi salam. Raja Iskandar Zulkarnain berkeliling di dalam tempat yang gelap tersebut selama 40 hari. Tiba-tiba tampak oleh Raja sinar seperti kilat. Maka terlihat oleh Raja bumi tiba-tiba berwarna merah dan terdengar suara gemericik di bawah kaki kuda. Raja bertanya kepada malaikat Rafail, "Suara apakah ini yang bergemericik di bawah kaki kuda?" Malaikat Rafail menjawab, "Gemericik ini adalah suara benda-benda. Apabila seseorang mengambilnya, niscaya ia akan menyesal, dan apabila tidak mengambilnya, niscaya ia akan menyesal juga." Suara gemericik itu membuat orang-orang, termasuk Raja, menjadi penasaran. Benda-benda tersebut tidak bisa terlihat karena gelapnya tempat tersebut. Namun, semua orang ragu-ragu dalam menentukan sikap mengambil benda-benda itu atau tidak. Kemudian, sebagian pasukan ada yang mengambil benda-benda itu, namun hanya sedikit. Sebagian yang lain tidak ikut mengambil benda-benda tersebut. Setelah mereka keluar dari tempat gelap tersebut, ternyata benda-benda tersebut adalah permata yakut yang berwarna merah dan zamrud yang berwarna hijau. Maka menyesallah pasukan yang mengambil benda-benda itu karena mengambilnya hanya sedikit. Apalagi para pasukan yang tidak mengambilnya pasti lebih menyesal lagi. Kenapa mereka tidak mengambil permata yang mahal harganya itu? Demikianlah kisah Nabi Khidir bisa berumur panjang. Bukti bahwa Nabi Khidir bisa berumur panjang adalah dari adanya kisah-kisah yang menyebutkan bahwa beliau sudah ada sejak zaman Nabi Musa alaihi salam, lalu beliau juga pernah bertemu dengan Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan pernah berguru ilmu fiqih kepada Imam Abu Hanifah. Setelah berguru kepada Imam Abu Hanifah, beliau mengajarkan ilmunya kepada Abul Qasim Al-Qushairi, sang jenius yang pernah menulis 1000 kitab. Kemudian, pada abad ke-14, ada seorang penjelajah yang bernama Juan Ponce de Leon yang diutus oleh seorang raja yang bernama Raja Ferdinand. Dia ditugaskan dalam memimpin ekspedisi pencarian mata air keabadian, atau dalam Islamnya disebut dengan Ainul Hayat. Tapi sampai akhir hayatnya, Ponce de Leon tidak menemukannya. Dia tewas karena dipanah oleh suku pedalaman dari India. Sahabat Fadillah rahimakumullah, artinya tempat ini masih misterius sampai hari ini. Dan yang meminum air dari telaga itu hanyalah Nabi Khidir alaihi salam. Bayangkan saja jika tempat ini sudah benar-benar ditemukan, pastilah orang-orang di seluruh dunia akan meminumnya dan tak akan lagi takut akan kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan. Ketiga, tembok besi raksasa Raja Zulkarnain. Sahabat Fadilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah legendaris Raja Zulkarnain dan pembangunan tembok besi raksasa yang megah adalah sebuah cerita yang penuh misteri dan keagungan. Tembok ini yang berdiri tegak di antara dua gunung adalah bukti dari kebijaksanaan dan keadilan Raja Zulkarnain, seorang pemimpin yang soleh dan berani. Raja Zulkarnain dalam perjalanannya yang panjang dan penuh tantangan melakukan 3 ekspedisi yang sangat penting. Dia berkelana ke ujung barat bumi, kemudian ke ujung timur, dan akhirnya sampai ke pegunungan. Dalam setiap langkahnya, dia selalu diiringi oleh petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hak kepada Zulkarnain untuk menghukum mereka yang berbuat maksiat dan melanggar perintahnya. Dengan kekuatan dan kebijaksanaan ini, Zulkarnain membangun tembok besi yang kuat untuk melindungi rakyat dari kebrutalan Yakjuj dan Makjuj, dua kaum yang dikenal sebagai perusak bumi. Dalam surah Al-Kahfi, ayat 93 hingga 97, terdapat kisah yang menggambarkan perjalanan Raja Zulkarnain yang penuh misteri dan petualangan. Ketika beliau tiba di antara dua gunung, beliau menemui suatu kaum yang hampir tidak bisa memahami bahasanya. Kaum tersebut kemudian menceritakan tentang Yakjuj dan Makjuj, dua kelompok yang dikenal sebagai perusak di muka bumi. Mereka memohon kepada Zulkarnain untuk membangun sebuah dinding yang dapat melindungi mereka dari Yakjuj dan Makjuj. Yakjuj dan Makjuj sendiri disebutkan dalam Al-Quran. Kedatangan mereka merupakan salah satu dari 10 tanda besar hari kiamat. Saat ini, Yakjuj dan Makjuj dikatakan terkurung di balik tembok besi yang dibangun oleh Zulkarnain. Yakjuj dan Makjuj adalah makhluk yang diciptakan Allah dari keturunan Nabi Adam. Namun, ciri-ciri mereka sulit untuk dijelaskan dan masih menjadi misteri hingga saat ini. Begitu pula dengan keberadaan tembok besi yang dibangun Zulkarnain, hingga kini masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Namun, ada beberapa orang yang percaya bahwa tembok besar Cina adalah tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain untuk menghalau Yakjuj dan Makjuj. Dalam buku mengungkap misteri perjalanan Zulkarnain ke Cina, munculnya Yakjuj dan Makjuj di Asia, yang diterbitkan pada Maret tahun 2007 oleh Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, dijelaskan bahwa tembok besar Cina adalah bangunan yang dibangun Raja Zulkarnain. Terdapat sebuah misteri yang menarik antara penjelasan Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid dan apa yang disebutkan dalam Al-Quran.
tembok besar Cina yang megah dan kokoh, terbuat dari susunan batu-batu besar. Namun, jika kita merujuk pada Al-Quran, tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain dibuat dari besi yang dicampur dengan tembaga. Dalam surah Al-Kahfi ayat 96, digambarkan bagaimana Zulkarnain meminta potongan-potongan besi. Ketika besi tersebut telah sejajar dengan puncak kedua gunung, api ditiup untuk memanaskan besi tersebut. Kemudian, tembaga yang mendidih dituangkan ke atas besi yang panas tersebut. Pada ayat-ayat selanjutnya menggambarkan bagaimana Yakjuj dan Makjuj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya tembok tersebut, kecuali jika janji Allah sudah tiba. Keempat, misteri Gunung Qaf, induk dari segala gunung di muka bumi. Sahabat-sahabatku yang beriman, mari kita lanjutkan perjalanan kita ke dunia misteri dan keajaiban. Setelah membahas Pulau Dajjal, telaga dan tembok misterius, kini giliran sebuah gunung yang menjadi pusat perhatian kita. Pernah suatu ketika, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah ibnu Salam bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat bumi ini tetap stabil?" Jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sederhana namun mendalam, dengan beberapa gunung. Abdullah ibn Salam kemudian bertanya lagi, "Lalu, apa yang membuat gunung-gunung itu tetap kokoh?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dengan gunung Qaf yang terbuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit." Para ahli tafsir mengatakan bahwa gunung Qaf adalah induk dari semua gunung di dunia ini. Ada berbagai pendapat tentang lokasi gunung Qaf ini. Beberapa mengatakan berada di antara Yordania dan Arab Saudi. Ada juga yang berpendapat berada di Yaman, atau bahkan di suatu daerah sebelum Persia, dekat tembok Yajuj dan Majuj. Gunung Qaf dipercaya sebagai tempat tinggal para Rijalul Ghaib, atau wali Allah yang berjumlah 70 orang. Mereka menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak jauh dari gunung misterius ini, ada sebuah pulau yang bernama Al-Khadr. Pulau ini adalah tempat bertemunya arus sungai dan laut. Pulau ini dihuni oleh sosok hamba Allah yang soleh, yang dikenal sebagai Nabi Khidir alaihi salam. Lokasi pastinya masih menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Kelima, Sumur Barhut, kota bangsa jin di Hadramaut, Yaman. Sahabat-sahabatku yang beriman, misteri dan keajaiban. Kali ini adalah Sumur Barhut, sebuah sumur yang penuh dengan misteri dan legenda. Sumur Barhut yang diyakini menjadi tempat tinggal bangsa jin, terletak di lembah pasir yang sunyi bernama Barhut di Hadramaut, Yaman. Sumur ini dikenal sebagai sumur dengan sumber mata air terburuk di dunia, dengan luas sekitar 100 meter dan kedalaman mencapai 250 meter. Sumur Barhut menjadi topik perdebatan yang tak pernah usai. Ada yang percaya bahwa sumur ini adalah tempat penyimpanan ruh-ruh orang kafir. Ada juga yang mengatakan bahwa Sumur Barhut adalah titik awal kehancuran dunia dan menjadi tempat yang paling tidak layak untuk ditinggali. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengungkapkan tentang keadaan sumur ini. Beliau bersabda, "Sebaik-baik air di atas permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya mengandung zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari sebuah penyakit. Sebaliknya, sejelek-jelek air di atas permukaan bumi adalah air dari Sumur Barhut yang terletak di Hadramaut. Seperti kumpulan belalang, di pagi hari sumur tersebut memancarkan air, namun pada sore harinya mengering dan tidak ada bekas basah sama sekali di atasnya.
Keenam, istana kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang sangat luas, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi." Al-Quran Surat Syad ayat 35. Nabi Sulaiman alaihi salam dikisahkan memiliki istana kerajaan yang sangat megah, yang dalam literatur bangsa Yahudi dikenal dengan nama Solomon Temple. Sayangnya, keberadaan istana Nabi Sulaiman kini sudah tidak ada. Hanya tersisa tembok sebelah barat dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri, yang oleh orang Yahudi disebut dengan tembok ratapan. Dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Nabi Sulaiman alaihi salam bukan karena runtuh, namun diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini juga dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 4 hingga 7. Kisah lain menyebutkan bahwa istana Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki pintu yang terbuat dari kayu zaitun dan cemara. Lantainya terbuat dari kaca dan emas, dan bangunannya berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya. Dalam versi orang Yahudi, biru mewakili langit, sedangkan merah mewakili bumi. Ungu, kombinasi dua warna tersebut, melambangkan pertemuan antara langit dan bumi. Konon, di lingkungan istana Nabi Sulaiman, terdapat bangunan lain seperti gapura di sebelah barat daya. Istana Nabi Sulaiman ini juga dikisahkan memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya. Beberapa orang meyakini fondasi kuil Sulaiman kini berada di Masjid Al-Aqsa. Namun, karena fondasinya sudah roboh, kuil ini tidak bisa dibangun lagi. Konon katanya, istana kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam terletak di sebelah selatan, The Dome of Rock, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Namun, hingga saat ini, keberadaan kerajaan Nabi Sulaiman masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah kisah tentang 6 tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan. Semoga kisah ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.